di sini dia merasa anak itu jadinya diterima, ya dihormati tanpa ada syarat-syarat khusus. Jadi anak itu diterima apa adanya, ya. Kemudian juga mainannya tadi yang dipilih itu sesuai yang ada saat itu anaknya sukanya apa gitu. Jadi jangan kita yang menentukan gitu ya. Terus juga cara mainnya juga bisa dengan sesuai dengan tingkat perkembangan umurnya gitu ya. Misalnya hanya main-mainin rodanya doang, hanya di maju mundur mobil gitu ya. Nah itu kita lihat juga sesuai nggak dia mainnya itu dengan umur perkembangan dia. Next. Ya, kemudian model kegiatan bermain. Biasanya di sini orang tua siap untuk nerima yang dia dapat dari aktivitas bermainnya anak gitu ya, karena di sini harusnya bersama-sama ya. Kemudian nanti juga bisa bertanya atau mengevaluasi gitu, maksudnya apa gitu, kok mobilnya dipretelin gitu ya, atau misalnya bonekanya dirusak-rusak gitu ya. Ini harus ada nanti kesepakatan aturannya. Kemudian juga bagaimana menggunakan mainannya. Jadi nggak taunya boneka dilempar-lemparin gitu, padahal harusnya disayang-sayangin. Jadi nggak sesuai ya, kita nanti bisa kasih panduannya. Terus juga ruangan harusnya warna cerah, ceria ya. Bahan-bahan mainan juga bukan yang istilahnya tajam atau punya struktur-struktur yang melukai, yang kecil yang bisa dimakan. Ini juga disesuaikan umurnya. Next, lanjut. Ya, manfaatnya apa? Nah, dari manfaat ini tentunya kan ini namanya bermain. Jadi bisa dilakukan sendiri ya. Yang ini sebagai proses belajar dalam kehidupan dia. Terus juga ini nanti menyangkut aspek perkembangannya. Nanti kita stimulus terus apa yang perlu dia capai di dalam umur-umur tersebut. Kemudian potensinya juga bisa dikembangkan, dia bisa jadi lebih percaya diri ya, terus jadi bisa berkomunikasi. Kemudian juga jadi bisa dikeluarkan, dia bisa mengembangkan kreativitasnya ya. Terus juga fantasinya, asal fantasinya nggak aneh-aneh gitu ya. Emosi juga bisa disalurkan dan dia jadi puas. Next, lanjut. Ya, kemudian syarat-syarat mainan apa sih sebenarnya? Sifatnya ada mainannya kreatif ya, terus bisa mengembangkan ekspresi emosi. Jadi mungkin ada gambaran yang misalnya mukanya binatangnya bagus, senyum gitu ya. Jadi yang dia terus melibatkan minat anak. Jadi dia boleh dipilih mau menggambar apa main-main tanah liat, atau misalnya yang ini Play-Doh gitu ya. Itu dia yang milih gitu ya, lilin mainan gitu ya. Terus apa musik, apa mainin musik, apa nyanyi gitu, itu pilihnya dia. Terus sifatnya eksploratif. Jadi istilahnya dia bisa mengutarakan sendiri istilahnya ekspresi yang dia mau gitu ya. Terus bisa juga nggak pakai verbal, jadi hanya main ya. Kemudian juga nggak ada komitmen, jadi bebas aja, tapi istilahnya ada waktunya ya. Terus bersifat aktif, dan bahan-bahan mainan yang harus dipilih tidak boleh yang tadi mengandung kekerasan dan tajam serta dimakan. Dia biasanya dikumpulkan di tengah-tengah. Jadi kita ada ruangan, terus di tengah-tengahnya digabungin semua mainannya, nanti dia pilih. Kemudian next, lanjut. Nah, kategori mainan ini ada macam mainan ya. Ada tokoh-tokohan, ada rumah boneka gitu ya. Kemudian juga ada ini kalau ini senjata-senjataan ya, itu yang nanti disesuaikan umurnya gitu ya. Kemudian ditaruhnya di rak, nanti di rak atau di lantai itu diambil, dia milih, dia terus main sesuai dengan tujuan bermainnya. Mangkok, sendok ya, ada lompat tali gitu ya. Terus ada dengan nempel-nempelin kertas, celemek ya, atau yang kotor-kotor gitu, dia nanti taruh di tempat yang lebih khusus gitu. Kemudian juga boneka, nah ini juga biasanya banyak ya disediakan di rumah. Kemudian juga main suster-suster, main dokter-dokteran, main jadi polisi-polisian ya, ini juga bisa nih juga. Nanti bisa juga
dengan aktivitas musik, dengan kegiatan bernyanyi. Lanjut. Nah, ini sama jenis-jenis mainannya. Nanti disesuaikan ruangan aja dan alat-alat di rumah kita optimalkan untuk jadi mainan. Jadi nggak usah semuanya dibeli ya. Istilahnya kita harus tahu umurnya. Dia mainannya di umur segini tahun mainannya apa gitu ya. Kemudian yang di sini ada misalnya bayi-bayian gitu ya atau menyusui gitu ya. Ini tentunya kita bisa siapkan dan agar dia bisa menstimulasi dia untuk bermain. Ya, terus juga kostum juga ya, baju gitu ya. Dia mau performan ini juga bisa ya. Tadi ada performan juga bajunya juga bagus gitu ya. Alat musik sederhana yang bisa digerakkan, yang bisa dibunyikan ini juga bisa dioptimalkan. Next. Nah, ini biasanya di ruang main ya biasanya ada kantong. Nah, di kantong biasanya isinya banyak mainan ya. Nah, sekarang karena ini kita mau stimulasinya di rumah, apa yang bisa kita kembangkan di rumah? Yaitu peralatannya disesuaikan dengan yang dimiliki oleh keluarga di rumah ya. Nggak perlu mahal ya. Bisa nggak perlu banyak. Yang penting kita tahu umur perkembangan dia pada umur segitu mainnya yang ini gitu. Kemudian yang penting juga tadi ada kategori mainnya sesuai dengan tujuan terapi. Kita mau stimulasinya yang mana, mau sensoriknya, mau motoriknya, mau dia aktivitas kreatifnya gitu ya. Nah, ini yang perlu ada nih, mainan yang umum dimiliki keluarga, boneka, figur, orang-orangan, prajurit binatang, masak-masakan, mobil-mobilan, kereta, tembak-tembakan, pedang-pedangan, topeng, kertas, gambar, rayon, lilin warna, mainan susun balok ya. Di sini juga gendang dan kerincing. Nah, ini yang harus ada nih biasanya. Terus juga ditempatkan di ruang tengah ya, dikelompokkan sesuai dengan nanti anak milih sendiri. Next, lanjut. Nah, ini yang penting ya. Jadi apa aja sih pilihan mainan yang bisa menstimulasi otak? Yang pertama ini memasukkan bola plastik ke dalam ember. Nah, jadi masukin tuh bola dimasukin ember. Terus menyentuh beberapa kain dengan tekstur berbeda. Jadi buat sensoriknya, kulitnya ini bisa digunakan bahan-bahan baju atau dia dibantu sambil nyetrik milih-milih dulu. Terus ini membedakan temperatur hangat dingin. Oh, ini air dingin, ini air hangat. Juga bermain, mandi ya. Terus mengambil, memegang boneka bertekstur atau berisi busa. Dia melatih stimulus sensornya. Oh, boneka itu lembut gitu. Terus ada rambutnya gitu ya. Terus dia masak-masak. Di sini juga kita punya ya aktivitas namanya cooking class ya. Jadi ada daycare nih di sebelah kiri juga hari daycare, hari cooking ya. Jadi bikin adonan, dia ngerasain tekstur, bisa mencubit adonan, bisa gulung-gulung ya, bikin adonan. Tadi ini kalau di negara ya, di Thailand ya, jadi masa itu ada alat untuk gimnastiks sama kolam renang ya, kolam renangnya. Dan itu untuk stimulasi hanya tadi air ya, jadi ada ya, dia ada air mancur, ada isi di gelas, ngamain benda gitu. Jadi semua stimulasi dirangsang. Terus di sini juga kalau di rumah bikin tumpukan tangga pakai bantal gitu, memanjatkan yang ada di kamar gitu ya, saja di terowongan, di rumah-rumahan, istana ya. Jadi boleh. Kemudian ada lagi lihat bentuk ragam ekspresi muka di cermin. Jadi kaca jangan hanya untuk bersolek, tapi lihat ekspresi ngomongnya A, I, atau ekspresi wajah, ini senang, ini marah, ini tertawa. Nah, itu bisa lewat cermin. Terus ngedorong ya, anak juga maunya harus bisa bikin dorongan atau misalnya kardus ya, suruh dorong ya, yang isinya nanti bola-bola yang ringan-ringan. Terus naik tangga, lompat-lompat di kasur, ini juga perlu ya. Gambar ya, tadi gambar kita ya, ada hari sudah ditentukan. Kemudian melakukan tinju-tinjuan dengan bantal. Nah, ini ya. Terus berjalan di jembatan bantal yang dibuat atas kasur. Nah, semuanya ada di rumah ya. Dan menangkap bola. Nah, ini wajib juga. Terus lompat dari kotak satu ke kotak yang lain. Kita bikin kayak dulu main ular tangga ya, main yang ada
loncat-loncatan di kotak-kotak yang sudah disusun. Kemudian bernyanyi, membuat sajak. Tadi kan ada membuat sajak itu sebuah terapi bermain juga ya, bermain juga ya. Jadi nyanyi, bikin lagu, musik ya, bersajak, terus pasir. Nah, ini di halaman rumah disediakan ya. Kemudian mandi bola di kolam publik, ini juga biasanya di mall juga ada ya, mandi bola ya, yang mungkin di playground gitu ya, yang mahal, tapi kita bisa buat yang sederhana di rumah. Main ayunan, nah ayunan juga harus ada nih, tempat tidur yang dari kain ya. Jadi ini adalah aktivitas yang bisa dilakukan di rumah tanpa menggunakan uang-uang yang banyak dan biasanya ringan. Next. Lanjut. Ya, sikap orang tua. Nah, kita juga dalam bersikap istilahnya sangat konsisten. Jadi harus jangan hari ini besok. Jadi harus ada pengawasan dan komunikasi arah. Dan hindari yang urgent, memakan nggak boleh ya. Terus overprotective, selalu lindungin ya, menghukum nggak boleh, menuruti kemauan berlebihan dan pemberian stimulus yang berlebihan nggak boleh. Jadi yang sedang-sedang saja. Lanjut, next. Ya, aktivitas bermain di rumah ya, contoh-contohnya tadi auditorik. Kalau di box bayi ada bunyi-bunyian ya, ngenali suara-suara. Oh, dia tuli apa enggak, menanya bagaimana bermain. Tadi tumpukan tangga, dinding, bikin rombongan, manjat-manjat ya. Terus aktivitas bersepeda, jangan lupa sepeda ya, skateboard sama sepatu roda. Dulu saya mainnya sepatu roda ya, sama sepeda ya, skateboard nggak bisa ya. Ya itu buat keseimbangan. Terus main pasir, ayunan tadi ya, tinju-tinjuan, sama melakukan instruksi sederhana, ambil, lihat, melatih untuk koordinasi mata dan tangan. Nah, lanjut, next. Kegiatan lain yang bisa dilakukan. Main jembatan, meniti berjalan jembatan bantal yang dibikin kasur. Lempar dan menangkap bola. Nah, terus ada catatan apabila anak tidak dapat mengerti perintah, instruksi kita ajarin dulu. Oh, cara ambil bola. Ambil artinya menangkap gitu ya. Melempar artinya dikasih ke orang tuanya. Terus latihan stimulus sensorik, dibantu dengan anggota keluarga. Jadi hanya anak mainnya sendiri aja, tapi harus dilibatkan juga dengan bantuan orang tua. Terakhir, gerakan-gerakan awalnya dituntun atau dipandu terlebih dahulu, dikasih tahu cara. Jangan suruh kasih bola, dia nggak ngerti. Dan nanti ngelihatnya di YouTube, bolanya ditendang-tendangin yang nggak beraturan ya. Nah, peran orang tua. Jadi pentingnya stimulasi itu adalah justru orang tua ya, menawar pilihan. Jadi jangan mainannya itu aja, variasi ya di tengah dipilih ya, sesuai dengan kategorinya. Mainin anak kan main aja ibunya main gitu, anak saya diem kok karena dikasihnya mainannya gitu, misalnya gitu ya. Jadi nggak boleh, kita itu justru harus terlibat di dalam aktivitas bermainnya tanpa memberikan komentar atau berbicara dapat mengalihkan perhatian. Cuma aja kan kalau dia kasih jempol bagus gitu ya. Terus mata ditutup, ada yang dibuat oleh anak, jangan mata sama hand, dia oh saya gotonya udah di jalanan mau ditabrak gitu ya. Hati-hati ya, apalagi di busway ya. Dapat kertas besi, box pasir atau matras, nah pakai matras jadi supaya nggak kotor ya. Aktivitasnya mainannya kemudian ditaruh di situ. Apabila anak ingin ngajak bermain, maka orang tua dapat menyetujui untuk ikut terlibat, jadi ikut aktif gitu ya. Ini kalau kita beri terapi ya, kata-katanya tentu yang bisa dengan anggukan, oh bagus gitu, tapi tidak melakukan intervensi atau ngasih tahu, oh mainan kamu salah, caranya nggak begitu, begini. Nah, itu kan kata orang dewasa, mungkin kata anak mainannya seperti itu. Nah ini kalau di dalam pasir, biasanya di kotak pasir kita punya ya, di lantai 3 pakai pasir yang mahal. Pasir kotaknya bisa bikin. Ini di sini mainan yang tadi ditaruh di sini, taruh di rak, nanti dia memilih. Ini sama aja kayak gambar ya. Kalau gambar itu kan media atas, kalau ini medianya itu pasir. Nah pasir itu sebenarnya bukan disuruh berantak-berantakin, tapi jadi nanti ada ceritanya di dalam pasir itu gitu ya. Ini misalnya ada bendera, ada
binatang, ada tokoh-tokoh, ya, ada tumbuh-tumbuhan, ada ceritanya. Waktu kemarin ngadain aktivitas sentre, maksudnya kotak pasir ya, itu yang pada saat habis pandemi kemarin ya, waktu itu di lantai 4 yang kita undang anak-anak yang kehilangan orang tua pada saat pandemi COVID ya, yang dia bikin di box pasirnya adalah penguburan. Jadi ayo kita ini ada petinya, jadi ngubur semua. Jadi kata pada kita berdoa gitu. Ternyata itu semua anak-anak kehilangan salah satu orang tuanya pada saat pandemi. Jadi gambar yang ada di dalam kotak pasir ini justru mengekspresikan apa di pikirannya. Jadi kalau pikirannya dia kemarin cita kena pandemi, anaknya bapaknya atau ibunya, ini kelihatan di sini. Kalau anak marah juga kelihatan di gambarnya, ini nggak bikin gambar kertas tapi gambarnya di pasir ya. Lanjut next. Nah, sehingga pentingnya hubungan tua dengan anak. Orang tua sedapat mungkin tetap fokus memperhatikan aktivitas bermain. Jadi tadi jangan main handphone ya. Terus peka terhadap adanya ketidaknyamanan. Kalau anaknya udah mulai, aku udah bosen, aku udah capek, ya udah nggak usah. Enggak, terusin nggak boleh ya. Jadi bisa dihentikan. Terus kalau ada rusak, barang-barang mainnya rusak, nah itu harus kasih tahu boleh begitu. Terus membahayakan, misalnya digigit, kadang-kadang jangan gitu, itu hati-hati. Ini harus disesuaikan dengan umur ya, karena anak perlu diingat lagi tentang aturan yang telah disepakati pada saat masuk ke dalam sesi bermain. Terakhir, apabila anak ingin mengakhiri sesi bermain, maka orang tua tidak boleh memaksakan untuk tetap melanjutkan. Jadi kita ngikutin polanya anak. Anak perlu ditanyakan kembali apakah betul akan mengakhiri sesi aktivitas bermainnya. Lanjut. Nah, ini terakhir ya. Sebagai simpulan, aktivitas bermain adalah kegiatan yang sifat sebelumnya. Naik yang ke belakang yang next ini yang mundur. Balik. Nah, ini simpulan ya. Jadi bermain itu adalah aktivitas fisik dengan media peralatan berupa yang kali anak dan perlu yang yang keras. Jadi nggak perlu pikirannya jadi mikirnya berat gitu. Dan yang murah-murah yang bisa dibuat di rumah bisa dilakukan dengan mainan yang baik dan tidak rusak sesuai. Jadi kita nggak mainan yang udah rusak, mainan dia jangan ya, mainan dia beli lagi yang baru yang belum. Nah, kalau yang rusak nanti udah nggak bisa dipakai, nanti nggak dapat istilahnya optimalisasinya. Anak bisa boneka, figuran, mobil topeng, gambar atau nyanyi ya, untuk mengatakan yang mereka ingin pikirkan dan ingin rasakan. Akhirnya orang tua berada bersama dalam ruangan dan waktu yang sama tanpa aktivitas lain. Jadi nggak boleh main gadget. Sama kurang lebih 30 sampai 45 menit per sesi di rumah. Tuh, jadi ada waktu 45 menit di rumah untuk anak ya. Istilahnya yang kualitas itu bukan kuantitasnya. Lanjut. Ya, ini filosofi kesehatan jiwa dan remaja. Jika anak besar dengan geser. Nah, kalau anak kita dibesarkan celaan dengan bully ya sekarang di rumah, maka ia belajar untuk menghakimi yang lain. Jika anak dibesarkan dengan musuhan, maka ia belajar untuk berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, kita dorong, kita stimulus, maka ia belajar untuk percaya diri. Nah, kita kan maunya anak kita percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan cinta, maka ia akan belajar untuk menemukan kebahagiaan di dunia ini. Ini dari Dorothy Law Notel 1983 dari kesehatan anak di FK Jakarta. Next. Ya, next. Nah, ini terima kasih, kita kembalikan kepada moderator untuk kepada Bu. Terima kasih Dr. Isa. Bapak Ibu sekalian, langsung saja ada yang mau bertanya? Ya. Ibu namanya